Kemenak menyoroti kebijakan Arab Saudi mengenai pembukaan pendaftaran umrah tanggal 9 Agustus tahun 2021, yang disebut Asosiasi Umrah dan Haji sebagai kurang masuk akal. Sejauh ini, Indonesia menjadi salah satu negara berstatus ditangguhkan untuk melakukan perjalanan langsung ke Arab Saudi di tengah angka kasus COVID-19 dan kematian yang masih tinggi. Asosiasi Penyelenggara Umrah dan Haji memperkirakan kebijakan Arab Saudi akan mengerek biaya umrah 2 kali lipat dan ini sangat tergantung dari hasil lobi pemerintah Indonesia. Pemerintah Arab Saudi menerima permintaan umrah bagi seluruh dunia mulai Senin, tanggal 9 Agustus tahun 2021. Pemerintah mengatakan akan meningkatkan kapasitas umrah hingga 2 juta per bulan dari sebelumnya hanya 60.000 kunjungan per bulan. Dalam keterangan lain yang diterima Kementerian Agama, ketentuan calon jemaah umrah 9 negara yaitu India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Lebanon, termasuk Indonesia harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi. Selain itu, Arab Saudi hanya menerima jemaah yang sudah mendapat vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan Johnson & Johnson. Bagi jemaah yang sudah memperoleh vaksin dari China diwajibkan mendapat suntikan booster 1 dosis dari Pfizer, Moderna, AstraZeneca atau Johnson & Johnson. Sedangkan vaksin Sinovac yang paling dominan didapat masyarakat Indonesia. Berdasarkan kebijakan umrah itu, pihak Kementerian Agama menyambangi Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, seperti dilaporkan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nur Arifin. Indonesia masuk dalam daftar negara yang berstatus suspend, penangguhan, dari pemerintah Arab Saudi sejak Februari tahun 2021 lalu. Dengan demikian Arab Saudi menutup penerbangan langsung dari Indonesia ke negaranya. Menurut Nur Arifin, respons dari pihak Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia, status penangguhan itu, sangat berkaitan dengan kondisi perkembangan COVID di Indonesia. Lalu, mengenai syarat vaksin Nur Arifin menyampaikan bahwa saat ini WHO sudah menyatakan bahwa vaksin Sinovac dan Sinopharm diakui. Kalau diakui WHO, tentunya pemerintah Arab Saudi juga akan mengakui. Untuk itu, tim Kemenak mendorong pihak Arab Saudi mengakui vaksin asal China dengan melanjutkan, disiarkan dalam berita resmi. Supaya dipedomani bersama. Terkait dengan waktu karantina hingga 14 hari, disebut Nur Arifin sebagai kurang masuk akal. Ia menuturkan umrah 1 minggu, tapi karantina 14 hari. Nanti sampai sana dikarantina lagi. Nanti sepulang ke Indonesia, dikarantina lagi 8 hari. Jadi lebih banyak dikarantinanya. Pada tanggal 23 Agustus mendatang, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas dijadwalkan menemui pemerintah Arab Saudi untuk melakukan lobi lanjutan. Kementerian Agama melaporkan total calon jemaah umrah Indonesia yang tertunda keberangkatannya per tanggal 28 Februari tahun 2020 mencapai 59.757 orang. Sementara itu, jumlah calon jemaah yang sudah membayar uang muka sebanyak 41.516 orang, dan jemaah yang telah mengantongi tiket dan visa sebanyak 18.752 orang. Selain itu Bendahara Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia Ampuri, Tauhid Hamdi memperkirakan biaya umrah, kemungkinan akan sangat mahal, dengan skema dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui biaya umrah bisa menjadi 2 kali lipat, bisa sampai 54-60 juta rupiah per orang, untuk selama 30 hari menyelenggarakan ibadah umrah. Hal ini berdasarkan ketentuan lamanya karantina, tes PCR, dan vaksin tambahan yang dibebankan kepada calon jemaah umrah.